Dengan rasa syukur kita mensyukuri nikmat Allah ya. Dan mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai hukum mengurus jenazah ya, hukum mengurus jenazah. Nah, di sini sudah ada salah satu kitab yaitu dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya. Ini banyak sekali beliau membuat sebuah kitab ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau ya, Syekh Al-Albani. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana hukum mengurus jenazah. Nah, yang pertama dari bab 1 dulu ya kita bahas. Nah, mungkin cek-cok ya. Harusnya mengurut semua itu dibahas seluruhnya ya, tetapi takut merasa bosan juga. Nah, biasanya di cek-cok yang ada gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama bagaimana mengurus jenazah, diawali dari ketika sakit mesti seperti apa dalam perspektif Islam ya, menurut kitab dari Syekh Al-Albani. Nah, kita awali dari yang wajib dikerjakan oleh orang yang sakit ya, bahwa orang yang sakit berkewajiban untuk ridho ya, menerima ketetapan Allah. Nah ya, kemudian bersabar menghadapi takdir dan husnuzon sama Allah ya, bahwa semuanya itu akan lebih baik. Jadi dengan kondisi sakitnya ini adalah khair ya, lebih baik baginya, karena Rasulullah SAW mengingatkan, ajaban, sungguh mengagumkan, li amril mukmin, urusan orang mukmin, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya itu adalah baik, walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, ketika mendapatkan kesenangan kita senantiasa bersyukur, kemudian dan itu adalah khair, itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, sakit, ekonomi yang kurang, misalnya sabaro, kita tetap bersabar, fakana khairan lahu, dan demikian lebih baik baginya. Sehingga ketika kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan ridho ya menerima itu adalah ketetapan dari Allah, dan terus bertahan, bersabar menghadapi takdir tersebut, dan terus positive thinking sama Allah bahwa itu adalah lebih baik ya bagi kita diberikan ujian sakit. Nah, ini adalah lebih baik bagi kita, sebagaimana tadi ya, khair, semuanya adalah khair. Nah, kemudian beliau juga bersabda bahwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Ya, bahwa sebentar digeser dulu. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa, kecuali wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala, kecuali dia berprasangka baik sama Allah. Jadi jangan sampai kita ya ketika meninggal itu dalam kondisi misalnya dikasih sakit ngarasula misalnya, ya Allah kenapa misalnya, jadi berprasangka negatif sama Allah ya. Tetapi hendaklah terus positive thinking apapun kondisinya ya, bahwa jangan sampai ketika kita meninggal dalam suudzon ya, buruk sangka sama Allah, tetapi hendaklah senantiasa positive thinking, husnuzon sama Allah. Dan di antaranya yang kedua adalah bahwa ketika diuji rasa sakit sama Allah ya, harus benar-benar berada dalam keadaan antara rasa takut dan berharap gitu ya. Justru khaufnya, rasa takut dan rojaknya semakin diperkuat. Nah, jadi ketika kita diuji oleh Allah dalam kondisi sakit, harus benar-benar dalam keadaan antara rasa khauf, rasa takut, dan penuh harap sama Allah.
takut terhadap apa? Takut kepada siksa Allah ya atas dosa-dosa yang dilakukan, dan terus mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ya sama ada dalilnya bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin, bahwa Rasulullah pernah menjenguk ya seorang pemuda wahwa bil maut, yang tengah menghadapi kematian, jadi dalam kondisi sakit tengah menghadapi kematian. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, kaifa tajiduk, ya apa yang engkau rasakan, kaifa tajiduka, apa yang engkau rasakan. Kemudian qala, dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dzunubi, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah dan sesungguhnya aku takut akan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mathali hadzal mautin. Kata Rasulullah, tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba kedua hal tersebut ya, dalam keadaan seperti ini, illa a'tahullah ma yarju, kecuali Allah akan merealisasikan ya yarju, harapannya, wa ammanahu mimma yakhafu, dan memberikan rasa aman daripada apa yang ditakutinya. Nah, ini ya, jadi dalam sunnahnya ketika kita diuji sedang sakit sama Allah ya, maka seperti pemuda ini, bahwa arjullah, ini arjullah, aku berharap ya, berharap terhadap rahmat Allah, wa inni akhafu dzunubi, dan aku merasakan takut akan dosa-dosaku. Nah, sehingga kata Rasulullah bahwa subhanallah ya, ketika seseorang ketika diuji rasa sakit, dia terus berharap terhadap rahmat Allah untuk disembuhkan, dan juga merasa takut ya, kematian menjemput, takut akan dosa-dosanya yang sudah diperbuat. Sehingga kata Rasulullah bahwa ketika seseorang melakukan khauf ya, merasa takut sama Allah, dan roja, berharap terhadap rahmat Allah, maka Allah akan merealisasikan harapan-harapannya dan memberikan rasa aman daripada apa yang ditakutinya. Nah, ini ya, subhanallah sekali. Kemudian yang ketiga, adab ya ketika sakit itu, separah apapun penyakit yang diderita maka tidak boleh mengharap kematian. Nah, ini ya, separah apapun penyakit yang diderita tidak boleh mengharap kematian. Ini hadisnya dari Ummu Fadl ya, radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk mereka, sedangkan Abbas paman Rasul sedang mengeluh sehingga mengharapkan datangnya kematian. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ammi, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan engkau mengharap kematian, gitu ya, kepada Abbas ya pamannya. Ya ammi, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan engkau mengharap kematian, fa innaka in kunta muhsinan, lalu di sini ya, sesungguhnya jika engkau orang baik. Jadi jangan pernah kita itu mencita-citakan atau mengharap kematian, maksudnya in kunta muhsinan, kalau engkau itu seorang yang baik, fa antu akhara tazdada ihsanan ila ihsanik khairun lak, engkau ya, misalnya kalau engkau orang baik terus engkau diberi penangguhan ya, kemudian kamu bisa menambah kebaikan, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Wa in kunta musian, dan jika engkau seorang yang berbuat buruk ya, pelaku maksiat, fa in tu akhira, kemudian ditangguhkan oleh Allah ya kematiannya, patus ta'taba min isa'atika khairun lak. Nah, dikasih tangguh ya untuk tidak langsung meninggal, dan kau bertobat dari perbuatan burukmu itu, maka itu adalah lebih baik bagimu. Fala tatamannal maut, jangan engkau mengharap kematian. Nah, jadi jangan sampai kita ya, misalnya udah parah, misalnya ya Allah matikan saya, misalnya, jangan sampai seperti itu. Sebagaimana Rasulullah ya melarang pamannya, karena jika kita misalnya ya, jika seseorang itu adalah muhsin, seorang yang baik, kemudian Allah tangguhkan ya ajalnya, dan dia terus menambah kebaikan-kebaikan, dan itu adalah lebih baik-baiknya. Dan jika pun seorang pelaku maksiat ya, misalnya kemudian Allah kasih tangguh ya,
untuk diberikan waktu untuk bertaubat, kemudian dan itu adalah lebih baik ya bagi orang tersebut ketika Allah tangguhkan untuk dikasih waktu untuk bertaubat dari perilaku buruk. Nah, kemudian dari hadis dari Anas ya, bahwa senada dengan tadi disampaikan bahwa fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Nah, kalau terpaksa, misalnya kalau terpaksa udah enggak kuat, ya Allah udah enggak kuat, misalnya fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li. Kalau terpaksa misalnya, maka ini doanya seperti ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayat khairan li, jika hidup ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani, ya Allah wafatkanlah aku, matikanlah aku, idza kanatil wafat khairan li, jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, ini ya kalau terpaksa itu mah ya. Tapi tadi yang paling baik adalah seperti pemuda tadi ya, ada berkecamuk dalam hatinya, ada rasa khauf, rasa takut terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, kemudian roja ya, berharap terhadap rahmat Allah gitu ya. Nah, jangan sampai berharap la tatamannal maut, jangan sampai menanti-nantikan kematian. Tapi kalau secara terpaksa misalnya bahwa sudah sulit ya untuk menahan rasa sakit atau gimana, maka ini doanya, Allahumma ahyini maka natil hayat khairal li, ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafat khairal li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, ini adalah doa ya di sini. Kemudian yang keempat ya, adab yang keempat adalah, dan jika orang yang meninggal dunia itu punya beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, maka hendaklah segera menunaikan kepada yang berhak. Jika memang dia tidak merasa sulit untuk melakukannya, dan jika tidak, maka hendaklah berwasiat mengenai hal itu. Nah, hal ini ya Rasulullah SAW bersabda bahwa di sini hadisnya ya, man kanat indahu madzlimatun li akhihi min irdihi au malihi, barang siapa yang pada dirinya dia berbuat zalim ya kepada saudaranya, baik terhadap kehormatan ataupun hartanya, fal yu'addiha ilaih, maka hendaklah dia mengembalikan sebelum hari kiamat tiba gitu ya, qabla ayati yaumal qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham. Nah, hari dimana hari kiamat itu dinar dan dirham la yuqbal, tidak diterima lagi. In kana lahu amalun salih, jika dia punya amal salih, ukhidha minhu ya, ukhidha minhu, maka amal ini akan diambil darinya, wa u'tiya sahibahu, dan akan diberikan kepada orang yang berhak yang pernah dia zalimi. Wa ilam yakun lahu amalun salih, dan jika tidak punya amal salih, ukhidha min sayyiati sahibi fahumilat alaih, maka dosa-dosa itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Nah, jadi mumpung ya kita misalnya masih diberi waktu sama Allah ya, na'udzubillah, barang siapa yang berbuat zalim ya terhadap saudara, baik zalim terhadap kehormatannya, misalnya kita menjelek-jelekan, misalnya kita merusak kehormatan ya, misalnya dengan menggibah sesuatu yang jelek-jelek misalnya ya, atau ya melakukan perusakan terhadap irdin ya, kehormatan sesaudara, kemudian menzolimi hartanya, pernah pinjam uang tidak dikembalikan, atau misalnya merampas harta misalnya dengan sesuatu yang batil, maka fal yu'addiha ilaik, jadi menjelang kematian itu ya, maka kembalikan kepada orang tersebut sebelum hari kiamat tiba, karena kalau sudah hari kiamat la yuqbal fihi dinar wala dirham, maka tidak diterima dinar ataupun dirham. Dan ketika kita lahu amalun salih, punya amal salih, khidha minhu, maka akan diambil ya dari yang pernah kita zalimi itu, amal solihnya itu diberikan kepada yang berhak yang kita zalimi tadi misalnya. Kemudian wa ilam yakun lahu amal salih, tapi kalau tidak punya amal salih, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaih, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan dibebankan kepada orang itu.
Nah, sebagaimana yang kita tahu ya tentang hadis yang paling terkenal ini tentang muflis ya, atadaruna mal muflis. Kata Rasul ya, tahu nggak kalian orang yang bangkrut gitu ya? Qalu, mereka para sahabat menjawab, al muflis, orang yang bangkrut fina di antara kami, man la darahim lahu wala mata, orang yang tidak punya dirham ya dan tidak punya perhiasan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innal muflis, sesungguhnya orang bangkrut min ummati di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasiyam wa zakah. Nah, bahwa bukan yang gitu ya. Kan para sahabat menjawabnya orang muflis di antara kami mah orang yang tidak punya dirham dan orang yang tidak punya barang berharga. Bukan, kata Rasulullah ya, sesungguhnya orang yang muflis di antara umatku adalah yang nanti datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya gitu ya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dibalik dia bawa pahala sholat, zakat, saum, dia juga datang dalam keadaan telah mencela, misalnya pernah mencela seseorang, wa qadzafa hadza, pernah menuduh yang bukan-bukan, misalnya nauzubillah. Ini kita harus berintrospeksi, apakah kita pernah syatama hadza. Nah, dia juga selain bawa pahala sholat, saum, dan zakat, dia juga pernah mencela ya, kemudian qadzafa hadza, pernah menuduh ketika di dunia, wa akala mala hadza, kemudian dia memakan harta orang ini gitu ya, kemudian wasafaka dama hadza, dan juga menumpahkan darah, wa daraba hadza, pernah memukul gitu ya, wa yu'ta hadza min hasanatihi. Nah, kemudian diambilkan ya yang ini dari kebaikannya dan yang ini juga dari kebaikannya, wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu, tapi kalau kebaikannya udah habis, misalnya jadi kebaikannya dikasihkan sama orang yang pernah dizalimi oleh seseorang itu. Nah, kemudian misalnya udah habis ya, kebaikannya udah habis, kemudian dia belum berhasil membayar kewajibannya, maka akan diambil dosa-dosa mereka untuk dibebankan kepadanya dan akan dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Fa in faniyat hasanatuhu, kemudian ketika habis kebaikannya, qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum, maka akan diambil dosa-dosanya kemudian dibebankan ya kepada orang, ukhidha min khotoyahum, dibebankan dosa orang yang dizalimi tadi, faturihat alaihi summa turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka ya. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang muflis. Kita sudah berharap punya pahala dari sholat kita, pahala dari saum kita, pahala dari sedekah kita, pahala dari berbagai hal baik yang kita lakukan. Tapi di lain pihak, misalnya nauzubillah ya, kita pernah mencela seseorang, pernah menuduh seseorang, memakan harta dengan seseorang itu ya, kemudian menumpahkan darah atau pernah memukul, maka hati-hati ya, hati-hati, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kepada orang yang terzalimi, dan kalau tidak punya kebaikan maka dosa orang tersebut akan dibebankan kepada orang itu. Nah, kemudian bahwa hati-hati juga dengan hutang ya, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi dainun, kemudian masih punya utang, falaisa sama dinarun wala dirham, maka di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, walakin nahal hasanat wassayiat, melainkan kebaikan dan keburukan. Nah, jadi ini adalah dari riwayatnya seperti ini ya. Nah, ini dikuatkan juga dengan lafaz yang lain bahwa ad-dinu dainani. Ada, maksudnya adainu, jadi adinu ya. Adainu, hutang itu, dainani, ada dua macam. Jadi hutang itu ada dua macam. Faman mata ya, barang siapa yang meninggal dunia, wahuwa yanwi, kemudian dia berniat qada'ahu, melunasi utangnya, fa ana waliyuhu, maka kata sebenarnya ini bahwa dengan maka kata beliau ya, bahwa fa ana waliyuhu, maka aku adalah walinya. Waman mata, kemudian barang siapa yang meninggal, wa huwa la yanwi qada'ahu, tapi tidak berniat untuk melunasi hutang,
fadzakalladzi yukhadhu min hasanatihi, maka yang demikian itu akan diambil dari kebaikannya. Laisa yauma idzin dinar wala dirham, pada hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi harus hati-hati ya, misalnya ketika misalnya kita itu punya hutang ya, misalnya harus diniatkan bahwa kita itu memang akan melunasinya gitu ya. Jangan sampai berniat tidak ingin membayar gitu ya. Karena kalau kita berhutang tapi kita berniat tekad kuat untuk melunasinya, maka akan diganti ya yang melindunginya gitu ya. Kemudian barang siapa yang meninggal dan dia ya tidak berniat ingin melunasi hutangnya, nah hati-hati, maka akan diambil dari kebaikannya gitu ya. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan diambil untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah jadi dari Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa ketika perang Uhud dia sedang berkecamuk. Nah pada suatu malam Jabir, ayahnya Jabir, ayahku memanggilku dan menyatakan bahwa tidaklah aku melihat diriku melainkan sebagai orang yang pertama kali terbunuh dari kalangan sahabat Nabi, dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia dari dirimu selain jiwa Rasulullah, dan sesungguhnya aku mempunyai hutang, karenanya lunasilah dan berpesanlah kebaikan kepada saudaramu. Sehingga kami bangun pagi dan ternyata beliau menjadi orang yang pertama terbunuh. Nah jadi udah ngasih wasiat dulu ya. Maksudnya ini ayahnya Jabir bin Abdillah. Jadi ketika perang berkecamuk ya, ayahnya Jabir memanggilnya bahwa tidaklah aku melihat diriku melainkan sebagai orang yang pertama kali terbunuh. Jadi sudah merasa firasat bahwa dirinya akan terbunuh ya. Dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia daripada dirimu selain jiwa Rasulullah. Dan sesungguhnya aku punya hutang, karena itu panglunaskeun gitu ya. Jadi wasiat dulu, lunasilah dan berpesanlah kebaikan kepada saudara-saudaramu. Sehingga kami bangun dan ternyata ayahnya Jabir lah yang menjadi orang yang pertama dibunuh. Nah itu ya, bahwa berwasiat dulu kepada ahli waris kita mestinya. Kemudian keharusan untuk menyegerakan merealisasikan wasiat seperti ini. Nah ini ya, bahwa tidaklah seorang tidak benar ya, mahaku imri'i muslimin yabitu lailataini, tidaklah benar bagi muslim yang masih bertahan hidup walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi, nah misalnya sedang ia punya sesuatu yang hendak dia wasiatkan, illa wasiyatuhu maktubah inda ra'si, melainkan wasiatnya telah tertulis di kepalanya. Nah ini Ibnu Umar mengatakan bahwa tidak ada satu malam pun berlalu dari diriku sejak aku mendengar Rasulullah menyampaikan hal tersebut, melainkan aku sudah menyiapkan wasiat. Nah ya, jadi sudah menyiapkan wasiat. Nah, kalau para sahabat mah memang betul-betul ya memberikan wasiat. Nah ini kemudian yang keenam adalah dan diwajibkan baginya berwasiat kepada kerabat yang tidak mewarisinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 bahwa kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, idza hadara ahadukumul maut, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, in taraka khairan, dan jika dia meninggalkan harta yang banyak, al wasiyah lil walidain, berwasiat untuk ibu bapak, wal aqrabin, berwasiat untuk karib kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan alal muttaqin, ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Nah jadi diwajibkan ya bagi seseorang berwasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi ya, ini firman Allah. Nah di sini bahwa diwajibkan atas kalian apabila ada tanda-tanda kematian itu ketika meninggalkan harta yang banyak, maka ngasih wasiat untuk ibu bapak, karib kerabat secara ma'ruf. Nah kemudian berkewajiban ya, orang yang sakit ini berkewajiban untuk mewasiatkan sepertiga hartanya dan tidak boleh melebihi dari sepertiga. Bahkan yang lebih afdal adalah kurang dari sepertiga gitu ya. Jadi ketika ingin mewasiat itu jangan lebih dari sepertiga, kalau boleh kurang dari sepertiga ya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa dia bercerita, aku pernah bersama Rasulullah
ketika mengerjakan haji wada ya, haji perpisahan Rasulullah. Kemudian aku jatuh sakit ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku jatuh sakit dan hampir saja meninggal gitu ya. Kemudian Rasulullah menjengukku dan kukatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang cukup banyak. Jadi aku teh punya harta yang cukup banyak, tetapi tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku gitu ya. Jadi ahli warisnya itu hanya putrinya gitu ya. Apakah aku boleh berwasiat 2/3 hartaku? Beliau menjawab tidak ya. Dia berkata, lalu aku katakan, gimana kalau setengah hartaku? Beliau menjawab tidak. Kutanyakan lagi, kalau begitu gimana kalau 1/3 hartaku? Beliau menjawab, ya 1/3 saja. 1/3 itu banyak. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad akan lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka nanti meminta-minta kepada orang-orang. Dan beliau berkata dengan memberi isyarat tangan, sesungguhnya engkau Sa'ad tidak akan menafkahkan sesuatu dengan mengharap keridhaan Allah, melainkan akan diberikan balasan atasnya sampai pada satu suap makanan yang engkau suapkan ke mulut istri-istrimu. Nah, dan saat mengatakan dan lebih dari 1/3 pun nggak boleh. Nah, jadi kita yang misalnya punya kelebihan harta, kemudian meninggalkan ahli waris misalnya ya, maka yang diwasiatkan itu ya kepada yang bukan ahli waris kita itu misalnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Nah, jadi kalau lebih baiknya kurang dari 1/3, karena 1/3 itu udah banyak gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa aku ingin agar orang-orang menutup mata dari 1/3 menjadi 1/4 dalam warisan, karena Nabi bersabda 1/3 itu banyak. Nah, jadi kata Ibnu Abbas ya, aku menginginkan agar orang-orang yang menutup mata atau meninggal itu ya dari 1/3 menjadi 1/4 dalam berwasiatnya itu. Karena Nabi mengatakan 1/3 juga itu banyak gitu ya, 1/4 misalnya itu bagi yang kelebihan ya, kelebihan harta. Jadi karena lebih baik ahli waris itu dalam kondisi kaya ya. Nah, jadi jangan melebihi dari 1/3, atau bahkan ini disarankan 1/4 ya, karena 1/3 juga itu udah banyak. Kemudian dan hal itu harus disaksikan ya oleh 2 orang muslim yang adil. Jadi memang harus ada saksinya ya. 2 orang muslim yang adil. Jika kedua orang tersebut tidak didapatkan, maka boleh menggunakan 2 orang non muslim sebagai saksi ya, dengan meminta supaya mereka benar-benar bisa dipercaya ya pada saat muncul ragu terhadap kesaksian keduanya, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam firman Allah. Nah, ini ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul maut hinal wasiyah isnani dzawil adli minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis shalah fayuqsimani billah in irtabatum la nashtari bihi samana walau kana dza qurba wa la naktumu syahadata Allah inna idzal minal asimin. Ya, ini fa in usira ala annahuma istahaqqa isman fa akharani yakumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fa yuqsimani billahi la syahadatuna haqqu min syahadatihima wa ma ya'tadaina inna idzal minaz zalimin. Dzalika adana ayyatu bisyahadah ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullah wasma'u wallah la yahdil qaumal fasikin. Ini ya, bahwa ini hai orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian ya, kemudian dia berwasiat, maka harus disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Atau kalau tidak ada ya 2 orang yang berlainan agama, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi ini ya, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan 2 saksi itu ya sesudah sholat untuk bersumpah, lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu ya, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah itu dengan harga yang sedikit ya untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya
kami ya kalau demikian tentulah termasuk orang yang dosanya. Kemudian jika diketahui bahwa kedua saksi itu melakukan perbuatan dosa ya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal. Nah ini ya untuk mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ini lebih dekat untuk menjadi para saksi yang mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Nah itu ya, jadi tentang wasiat itu agak panjang ya. Adapun wasiat kepada kedua orang tua misalnya atau kaum kerabat yang menjadi ahli waris, nggak boleh itu ya, memang udah dapat itu ya. Misalnya kita berwasiat kepada orang tua atau berwasiat untuk kaum kerabat memang sudah menjadi ahli waris, maka itu nggak boleh. Karena wasiat seperti ini sudah dimansukh ya, sudah dihapus oleh ayat-ayat tentang waris. Dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh Rasulullah secara lengkap dan tuntas ya dalam khutbahnya ketika beliau menunaikan haji wada, di mana beliau bersabda bahwa innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris, bahwa la wasiyata liwaris, bahwa sesungguhnya Allah qad a'ta sudah memberikan haknya ya, kulla dzi haqqahu, kulla dzi haqqin haqqah. Jadi Allah sudah memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Fala wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah tidak boleh ya kita ngasih wasiat kepada ahli waris. Nah jadi yang menasih menghapus tentu saja Al-Quran ya, karena sunnah itu hanya menjelaskan keadaan tersebut gitu ya. Dan sudah tampak dalam khutbah beliau bahwa berbeda dari yang diduga kebanyakan orang bahwa hadis yang menasih ya. Kemudian hal ini sangat menyita ya para ulama kontemporer. Mereka mengklaim bahwa hadis tersebut adalah hadis ahad dan tidak bisa menasih Al-Quran. Padahal klaim ini sendiri tidak benar, karena yang benar adalah bahwa hadis ahad dapat menasih Al-Quran. Nah ini ya, bahwa jawabannya adalah Al-Quran yang menasihnya ya. Nah seperti itu. Kemudian yang ke-10 terakhir ya, misalnya ini diharamkan bagi seseorang menimbulkan madarat dalam memberikan wasiat. Misalnya diharamkan seseorang menimbulkan madarat dalam memberikan wasiat, misalnya menghilangkan hak waris ya, sebagai ahli waris dari hak yang seharusnya mereka terima, atau mengutamakan sebagian ahli waris atau sebagian yang lainnya. Nah jangan sampai ya, atau pokoknya jangan sampai menimbulkan madarat ya dengan wasiat yang dilakukan. Misalnya tadi ya, menghilangkan hak waris sebagian ahli waris ya, dari hak yang seharusnya dia menerima misalnya, atau sebaliknya mengutamakan ahli waris ya atas sebagian yang lain. Pokoknya dalam surah An-Nisa, lirijal, bagi laki-laki, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bahwa ada bagian hak waris harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Walinisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi perempuan pun ada hak bagian juga ya dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur, baik sedikit ataupun banyak bagiannya. Nasibam mafruḍa, bagiannya itu sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Misalnya kan udah, misalnya kalau suami ya, kemudian istrinya meninggal ya, maka dapat setengah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak itu seperempat. Misalnya istri kalau tidak ada anak seperempat, kalau ada anak seperdelapan. Itu sudah ditentukan nasibam mafruḍa, menurut bagian yang sudah ditetapkan. Nah ini pada akhir ayat ya disampaikan bahwa mim ba'di wasiyati yusabiha udain ghaira mudar wasiyata minallah wallahu alimun hakim. Jadi sesudah dipenuhi wasiat ya yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madarat kepada ahli waris, Allah menetapkan hal itu sebagai syariat yang benar dari Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Penyantun, bahwa jangan sampai ya memadaratkan ya, mewasiate misalnya malah merugikan beberapa pihak. Misalnya la darar wala dirar, tidak boleh menimpakan madarat kepada diri sendiri, wala dirar, dan tidak boleh menimpakan madarat kepada orang lain. Man darrahullah, barang siapa yang menimpakan madarat kepadanya, Allah akan mempersulitnya. Wa man syaqqa
Allah akan memadorotkan kepadanya. Wa man syaqqa, barang siapa yang mempersulit, syaqqahullah, Allah akan mempersulit. Nah, jadi ini ya, jangan sampai kita dengan wasiat yang kita lakukan itu malah memadorotkan. Nah, misalnya jangan sampai juga wasiat itu mengandung unsur kezaliman dan kebatilan ya, yang nggak bisa diterima. Misalnya ini Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ngada ya dalam urusan agama, maka akan tertolak ya, yang bukan bagian dari ajaran itu maka tertolak. Nah, di sini bahwa ada terakhir ya, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki atako inda mautihi sitata rojlah, bahwa ketika menjelang kematiannya dia memerdekakan 6 orang ya, budak laki-laki, bahwa lam yakun lahu malun ghairuhum, dimana dia tidak punya harta kekayaan selain 6 budak tadi ya. Faja awarasatuhu minal a'rab, kemudian ahli warisnya datang ya dari pedalaman. Fa'akhbaru Rasulullah SAW bima sona'a, kemudian mereka memberitahu Rasulullah perihal apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut ya. Qala au fa'ala zalik, Rasulullah nanya ya, apa benar dia melakukan hal itu gitu ya. Qala lau alimna insyaallah ma shallaina alaih. Qala fa'aqra'a bainahum fa'ataqa minhum itsnain wa radda arba'atan firraqi. Nah, kata Rasul ya, bahwa apa benar dia melakukan hal itu. Kemudian lebih lanjut beliau berkata, seandainya aku tahu, insya Allah aku tidak akan mensolatkannya. Kemudian mengundi di antara mereka, dan setelah itu memerdekakan 2 di antaranya dan mengembalikan 4 budak yang lainnya. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, bahwa kebanyakan pada orang zaman sekarang ya melakukan penambah-nambahan dalam menjalankan agama ya, misalnya dalam menyangkut jenazah ini maka harus dilakukan seorang muslim untuk berwasiat supaya mayatnya itu diurus sesuai dengan sunnah ya. Nah, di sini bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mewasiatkan, misalnya kalau para sahabat mewasiatkan supaya jenazah itu dipulasara ya, misalnya sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, di sini ya misalnya diantaranya Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ayahnya pernah berkata ya ketika sakit yang hampir mengantarnya kepada kematian, galikan untukku liang lahat dan tancapkan 1 nisan di makamku sebagaimana yang kata Rasulullah. Jadi hanya 1 nisan saja ya, nisan kecil gitu ya, tidak di tembok atau gimana misalnya. Kemudian ketika menjelang kematiannya Abu Burdah ya, beliau ya, Abu Musa radhiyallahu anhu pernah berwasiat seraya berkata, jadi dari Abu Burdah dia berkata bahwa ketika menjelang kematiannya Abu Musa radhiyallahu an pernah berwasiat. Abu Musa itu wasiatnya begini, jika kalian mengangkat jenazahku, percepatlah jalannya, jangan kalian mengiringi jenazah pun dengan membawa satanggi, jangan kalian meletakkan sesuatu di atas liang lahatku yang menjadi penghalang antara diriku dengan tanah, jangan kalian mendirikan bangunan di atas kuburku, dan aku meminta kalian bersaksi bahwa aku terlepas dari setiap wanita yang mencukur habis rambutnya sebagai bentuk ratapan, yang memukul-mukul pipinya, atau yang merobek-robek pakaiannya. Mereka bertanya, apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang hal itu? Dia menjawab, benar, itu dari Rasulullah. Nah, ini bahwa ketika itu ya sakit itu kita mewasiatkan gitu ya, ketika mengangkat jenazah percepat jalannya, jangan kalian mengiri jenazah dengan membawa setanggi ya, jangan kalian meletakkan sesuatu di atas liang lahatku yang menjadi penghalang antara diriku dengan tanah, jangan kalian mendirikan bangunan di atas kuburan, dan aku meminta kalian bersaksi bahwa aku terlepas dari, jangan sampai ya misalnya istrinya atau anak perempuannya meratapi, memukul kakinya, merobek-robek pakaiannya ya, meratapi gitu ya yang sudah meninggal. Itu adalah semuanya dari Rasulullah SAW. Nah, ini ya, kemudian dari Huzaifah juga dia berkata ya, jika aku nanti meninggal, jangan kalian mengizinkan seorang pun berbuat sesuatu terhadapku, karena sesungguhnya aku takut hal ini akan menjadi ratapan, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang ratapan. Jadi
meratapi ya, nggak boleh sampai meratapi, kasihan kepada mayitnya. Misalnya ini bahwa ini dalam Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa disunahkan secara muakkad orang yang akan meninggal berwasiat supaya menjauhi bid'ah dan menjadi adat istiadat dalam pengurusan jenazah, dan hal itu ditekankan melalui perjanjian. Nah ini ya, mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi gitu ya, untuk sebelum meninggal kita mewasiatkan sesuatu hal yang memang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Bunda Dr. Hengki yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini, yaitu tentang cara perawatan jenazah ya, dari semenjak merawat sakit sampai ketika meninggalnya, dan apa-apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi jenazah. Semoga apa yang disampaikan tadi membekas di benak kita, dan selanjutnya bisa kita laksanakan apa-apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini dan seterusnya. Semoga bisa juga kita menyampaikan ke orang lain bahwasanya kita punya kewajiban juga untuk menyampaikan kepada yang lain.